Selamat pagi anak-anak semuanya. Selamat bergabung dengan SMA 17 Yogyakarta tahun pelajaran 2021-2022. Untuk itu, marilah sebelum kita mulai pembelajaran atau mulai memberikan materi di MPLS ini, sebelumnya kita berdoa bersama menurut agama dan keyakinan kita masing-masing. Berdoa kita mulai. Berdoa selesai. Anak-anak, karena ibu mau memberikan salah satu materi yang harus diberikan di masa pengenalan lingkungan sekolah, sebaiknya Anda semua dapat memperhatikan dan mendengarkan dengan baik, dan saya mohon izin untuk melepaskan masker di dalam pembelajaran ini. Anak-anak, untuk itu ibu mau memberikan materi tentang perundungan atau bullying ya. Nah, apa itu perundungan atau bullying? Dan di mana serta kapan perundungan itu terjadi? Ya. Perundungan apa, di mana dan kapan perundungan itu bisa dilakukan dan bisa terjadi? Perundungan adalah sebuah kegiatan yang berusaha untuk menyakiti seseorang atau kelompok lain, ya. Nah, perundungan itu mempunyai bentuk atau jenis dua macam, ya. Satu, perundungan yang bersifat nyata, dan dua, perundungan yang bersifat tidak nyata atau maya di situ, ya. Nah, bentuk-bentuk itu dari perundungan bisa berbentuk fisik, bisa berbentuk verbal, maupun bisa berbentuk sosial. Perundungan berbentuk verbal adalah sebuah perundungan atau bullying atau buat seseorang itu menjadi sakit itu secara awal, misalnya dengan mengejek, misalnya dengan mencemooh, misalnya dengan memberikan fitnah. Sedangkan perundungan secara fisik itu perundungan atau menyakiti seseorang atau kelompok orang secara nyata, misalnya dengan memukul, kemudian mendorong, kemudian juga bisa menjerumuskan atau bisa menendang kepada seseorang yang menjadi korban perundungan. Jadi perundungan secara sosial adalah perundungan yang berhubungan dengan kemasyarakatan, dan itu bisa terjadi juga di mana saja. Entah itu di restoran, entah itu di kampung, entah itu di kelompok sekolah kamu sendiri, entah itu di pergaulan sehari-hari di rumah, itu bisa terjadi. Ya, intinya bahwa kamu itu dibully atau dirundung, anak-anak yang menjadi korban itu akan merasa tertekan dan tidak mampu untuk melawan si pelaku tersebut. Masih ada satu bentuk lagi, yaitu perundungan secara psikologis. Ya. Nah, perundungan secara psikologis pun juga bisa dilakukan di media elektronik, yaitu dengan memberi SMS yang tidak nyata, bohong, kemudian memberi gambar-gambar yang mengubah gambar-gambar yang tidak senonoh dengan gambar kamu, kemudian juga membuat akun palsu untuk merendahkan nama-nama kalian. Nah, itu
juga termasuk perundungan, tetapi termasuk perundungan yang bersifat maya. Dengan kata lain itu termasuk cyberbullying. Anak-anak, kemudian dampak apa yang dirasakan oleh korbannya? Dampak korban yang kena bully itu ada dampak akademis, dampak sosial itu sendiri, dampak fisik, dan dampak psikologis. Dampak akademis itu apabila korban terkena bully atau dibully oleh si pelaku atau oleh si pembullying itu dapat berakibat akhir dengan putus sekolah. Karena apa? Karena setelah dibully dia merasa tidak nyaman, susah konsentrasi, tidak kerap hadir ke sekolah, akhirnya drop out. Nah, itu dampak dari akademis. Kemudian dari dampak sosial, ya, dari dampak sosial itu dia kurang bisa beradaptasi dengan masyarakat. Teman-temannya berkurang, susah beradaptasi dengan teman-teman di rumah, bahkan sering menyendiri di kamar, dan ini akan merupakan atau akan berdampak bagi si korban itu sendiri dengan murungnya, merasa kecil, merasa bodoh, merasa rendah diri. Ya, itu dampak dari bullying secara sosial. Kemudian dampak secara fisik, ya, si korban itu akan mempunyai semacam cacat, ya, karena mereka mungkin dipukul, kemudian mereka dipukuli atau didorong, bahasa Jawanya juga bisa dijambak kalau itu putri, karena yang pelaku bullying dan korban bullying pun itu bisa putra maupun putri, bisa bisa anak-anak, bisa remaja, bahkan bisa orang tua. Tinggal di mana pelaku itu melakukan pembuliannya itu. Ya. Kemudian dari dampak fisik tadi, ya, itu akan bisa mempengaruhi dampak emosi. Kemudian dari dampak emosi hatinya merasa kecil, ya, kemudian dia merasa dijauhi, kemudian dia merasa tidak pede atau percaya diri, kemudian dia juga akan memberikan semacam hati yang ingin membalas kepada teman yang membuli tadi, tapi juga ada yang merasa jauh atau merasa rendah atau merasa pusing atau merasa sakit, ya, sehingga emosi-emosi yang disebabkan secara psikologis tadi ini akan berdampak fatal bagi korban yang kurang bisa memahami. Kemudian perundung bisa menghentikannya. Bagaimana perundung itu bisa menghentikannya kalau dia merasa merundung seseorang? Yaitu dengan cara minta maaf. Ya. Kemudian dengan cara istilahnya dengan cara merasa diri dan dia bisa memberikan alasan kepada siapa yang berhak untuk melakukan penghentian itu. Misalnya kalau kalian di sekolah, ya, kalian yang merasa merundung harus bisa berhenti dengan datang ke ibu wali, misalnya wali kelas,
atau ke wakil kepala sekolah urusan kesiswaan misalnya, atau bisa ke guru BK misalnya, ya. Itu bagaimana kalau Anda atau kalian merasa menyesal membuli seseorang, ya. Kemudian siapakah yang cenderung menjadi korban bulian? Biasanya yang menjadi korban bulian adalah orang yang merasa bodoh, ya. Orang yang merasa miskin, orang yang merasa tidak memiliki teman, ya. Orang yang merasa rendah diri, ya. Ini biasanya menjadi atau cenderung menjadi istilahnya menjadi sasaran dari pelaku perundung tadi, ya. Mengapa ini dilakukan? Mengapa perundung ini melakukan kepada korbannya? Karena merasa dia ingin menunjukkan kekuasaannya, ingin menunjukkan kekuatannya, ya. Dia ingin eksis di kelas misalnya, dengan memberikan kegiatan yang negatif atau yang tidak pada tempatnya kepada temannya yang nantinya akan jadi korban perundungan. Selain itu, seandainya ada seseorang atau ada dari kalian yang merasa mendapat perlakuan perundungan, apa yang mesti kamu lakukan? Ya, kamu misalnya harus berterus terang kepada bu guru yang bersangkutan. Di sini di sekolah kalian ada wali kelas, ada BK, ada bu guru yang kamu percayai boleh, ya, atau kepada wakil kepala sekolah. Kalau dari masing-masing itu kamu belum puas atau belum bisa teratasi, akan lebih baik lagi itu kalau kalian bisa menunjukkan apa alasannya, materi apa yang diberikan kepada kalian, kegiatan apa yang dilakukan oleh perundung, ya, tindakan apa yang diperoleh dari kamu, dari si perundung tadi, sehingga kamu merasa cemas, takut, dendam, ingin membalas, ya. Nah, kemudian itu merupakan respon anak dalam menghadapi perundungan, ya. Responnya harus seperti itu, ya. Jadi jangan kamu merasa untuk diam saja atau kamu kemudian mengambil keputusan yang keliru dengan tidak hadir ke sekolah, kemudian kamu dengan tidak bisa konsentrasi. Jangan. Tapi kamu harus bisa menghadapi atau merespon perundungan itu secara positif, ya. Kalau misalnya perundungan itu bersifat perundungan fisik yang nantinya akan melukai kamu, misalnya kamu dipukul, kemudian kamu ditempel dan seterusnya, bisa kamu ke orang tua kemudian untuk mengklarifikasi kepada sekolah. Untuk itu kamu harus juga mencari bantuan untuk menyelesaikan, ya. Mencari bantuan, kemudian kalau itu kamu dibully lewat media, ya blok aja akunnya, ya. Laporkan kepada yang berwajib. Tentu saja yang berwajib itu berwajib di dalam kalangan sekolah terlebih dahulu. Baru nanti kalau memang itu betul-betul mengkhawatirkan buat kamu, nanti sekolah yang akan menindaklanjuti si pembullying tadi, ya. Kemudian juga jangan menyimpan, ya, jangan menyimpan rasa dendam
kepada orang yang membuli kamu. Tapi diselesaikan dengan sebaik-baiknya. Nanti si pembuli juga akan tahu sendiri dan mengambil langkah bagaimana cara menghentikan saya membuli dia. Nah itu ya, jadi kalian juga harus tahu bagaimana kalau Anda menghadapi seorang pembuli. Maka biasanya korban perundungan itu biasanya jarang melapor, jarang sekali, takut diancam di luar, ya. Tapi itu tidak diperkenankan, dan marilah dari kalian kalau melihat salah satu anak yang dibully, jangan hanya menonton, jangan hanya melihat. Tapi kamu berusaha untuk meredakan permasalahan itu. Terutama ini anak lain ya, bukan yang menjadi korban ya. Dengan sikap yang baik, dengan sikap yang positif. Jangan dengan sikap arogan. Ya. Kemudian bertanya dengan baik-baik apa permasalahannya. Seandainya itu bisa diselesaikan oleh anak-anak atau teman-teman yang lain, cukup dengan sampai kedamaian atau rasa damai, bolehlah. Tapi dengan catatan si korban harus sampai pada guru BK. Harus. Dan guru BK tidak boleh seenaknya juga untuk menyebarluaskan ini. Harus off the record istilahnya, tidak boleh disebarluaskan. Walaupun itu perundungan secara nyata. Ya. Apalagi secara cyberbullying atau dengan medsos. Itu betul-betul. Dan kemudian nanti pihak sekolah akan menghubungi orang tua dengan secara tidak langsung. Ya, tidak dengan kriteria yang mendetail seperti apa yang dilakukan. Karena apa? Karena biasanya si korban tidak terus terang dengan orang tua. Tidak akan terus terang. Karena merasa takut itu dulu. Tapi nanti pihak orang tua dipanggil dengan sekolah, ya, akan diberikan sebuah advice atau nasihat tentang bagaimana anaknya di rumah dan seterusnya, supaya tidak menjadi korban pembulian. Itu. Mengapa demikian? Karena di dalam Permendikbud nomor 85 2014, pelaku pembuli akan mendapat sanksi, yang berhubungan dengan hukum pidana. Itu. Jadi sanksinya dalam bentuk, kalau itu di sekolah ya panggilan dulu secara lisan maupun tulisan, ya. Itu. Ya, jadi dipanggil secara lisan maupun tulisan, ya, yang bersifat edukatif, yang bersifat mendidik. Ya. Jadi orang yang menjadi pelaku perundung maupun yang korbannya tetap akan ditangani betul-betul oleh sekolah, karena itu masuk di dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Budaya nomor 82 2015 ya. Selain teguran, juga ada teguran lisan maupun tertulis, ya. Dan pengurangan hak jabatan bagi guru maupun karyawan
yang berusaha juga merundung kepada pihak lain. Karena tidak hanya anak, tidak hanya siswa saja, tetapi ada juga di sebuah instansi, di sebuah kantor juga sering ada pembulian. Ya. Nah, kalau kita ini berbicara di sekolah, misalnya ada guru TU atau bu guru yang membuli siswanya, itu tidak diperkenankan. Ya. Di situ juga ada sanksinya. Ya, juga ada sanksinya di situ bahwa guru nanti akan diberi sanksi pengurangan jabatan, ya. Akan diberi pengurangan jabatan, bahkan diberhentikan karena merusak juga akhlak dan karakter anak nanti, ya. Anak biasa dibully, anak biasa dikasih maki guru, kemudian anak akan membalas tidak mungkin ke guru, ke temannya, ke orang tuanya, itu. Maka kita juga harus hati-hati. Jadi di sini Bapak Ibu guru juga tidak akan semena-mena sama kalian, karena di situ juga ada sanksinya, yaitu guru dikurangi jabatannya, bahkan diberhentikan karena merusak akhlak dan merusak karakter anak di dalam dunia bimbingan dan penyuluhan serta proses belajar mengajar. Nah, selain itu juga, ya, pelaku pembuli atau pelaku bullying di situ, baik secara nyata maupun secara maya atau yang disebut cyberbullying, ini juga ada undang-undangnya nomor 35 2014. Pelaku pembuli akan dijerat, ya, pidana kurungan selama maksimal 3 tahun 6 bulan atau denda 72 juta. Ya. Juga pelaku pembuli kalau itu sudah sudah mengkhawatirkan nyawa atau nyawa sekelompok dari korban, ini juga ada undang-undangnya nomor 11 2008 dengan pidana penjara 6 tahun dengan denda 6 miliar. Maka kalian anak-anak jangan membuat karakter kamu atau karakter teman-teman kamu dengan perlakuan membuli, karena ini betul-betul, ya, untuk menumbuh kembangkan budaya akhlak yang baik di dalam perkembangan dan pertumbuhan anak bangsa, sehingga kedepannya Anda atau kalian tidak akan sampai pada ingin tawur, ingin berkelahi di luar, tidak akan. Kalau Anda tahu apa itu perundungan, siapa yang dirundung, dan sanksinya, itu yang betul-betul, ya. Karena di dunia pendidikan, khususnya Indonesia, itu termasuk urutan kelima di 78 negara yang terkena siswa-siswa karena bullying. Ini urutan kelima, ya. Jadi Anda harus tahu, betul-betul dilihat di situ, ya, untuk meningkatkan akhlak dan budaya serta martabat kamu dan karakter kamu yang baik. Jauhi, ya, perundungan. Jangan senang membuli orang lain atau teman lain hanya untuk menunjukkan kekuatan kamu, ya, hanya untuk menunjukkan kelebihan kamu, tapi secara negatif. Jangan. Nah, mungkin itu saja, ya, materi kali ini yang saya berikan kepada kalian.
Semoga nanti kamu bisa mencerna apa yang saya berikan pada hari ini. Ya, mungkin nanti di lain waktu saya berikan sebuah pertanyaan-pertanyaan lewat WhatsApp, karena kalian setelah masuk di dunia pendidikan SMA 17 harus masuk di kelas grup daring, ya. Terima kasih. Apa yang saya berikan semoga bermanfaat bagi Anda. Selamat siang. Semoga kalian sehat-sehat di dalam masa pandemi, harus menggunakan atau melakukan prokes. Jangan lupa jaga jarak, menggunakan masker, cuci tangan dengan sabun, dan banyak istirahat dan makan yang bergizi. Terima kasih. Saya menggunakan masker kembali, ya. Kalian juga jangan lupa menggunakan masker kembali. Terima kasih. Dadah.